percaya kita semua dalam keadaan sehat dan Tuhan tetap menjadi perlindungan bagi setiap kita ya. Malam ini kita akan kembali saat teduh bersama. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk satu hari lagi Tuhan boleh tambahkan kehidupan bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Tidak ada yang kurang, sesuatu yang baik dalam hidup kami. Tapi Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dan kami butuhkan. Malam ini Tuhan kami datang bersekutu, sekalipun melalui media Zoom, bersama dengan anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau membawa ucapan syukur kami. Kami mau membuka hati kami selebar-lebarnya untuk Roh Kudus-Mu bekerja di dalam hati dan pikiran setiap kami. Mari Roh Kudus, Kau menjamah hati kami yang sudah kami buka bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari saat ini kita angkat lagu pujian kita. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu, Yesusku. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hati dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu.
jamah hati kami. Roh Kudus, urapi hati kami. Roh Kudus, penuhi kami. Oh, haleluya. Kuatkan kami, hibur kami, beri pengharapan. Oh Yesus, haleluya. Sebab Engkaulah kekuatan kami, Kau perlindungan bagi kami, Kau benteng kami, tempat persembunyian kami. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan kami. Selamanya Engkaulah Tuhan bagi kami. Selamanya Engkau Allah yang akan mempedulikan setiap kehidupan kami. Bahkan untuk selama-lamanya Engkau Tuhan tempat pengharapan kami yang tidak akan pernah goyah. Sekalipun badai kehidupan datang menerpa kami, tapi Engkau Yesus tetap Tuhan yang menjadi pertolongan bagi setiap kami. Hidup kami itu Engkau yang kuasai sepenuhnya Tuhan. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Engkau turut bekerja. Dan Engkau bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Melewati kekecewaan kami, melewati kesedihan kami, melewati setiap hal yang mungkin membuat kami marah. Hal-hal yang membuat kami khawatir, hal-hal yang membuat kami takut. Tapi bersama dengan Tuhan, Roh-Mu yang hidup, itulah yang akan senantiasa memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Roh-Mu yang hidup itulah senantiasa yang akan menggerakkan setiap kehidupan kami. Dan kami akan menjalani hidup kami dengan penuh antusias. Sebab kami percaya Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup. Terima kasih Bapa yang baik. Kami butuh pengurapan Tuhan bagi setiap kami. Kami butuh jamahan Roh Kudus bagi setiap kami. Supaya kami bukan hanya tahu firman Tuhan, kami bukan hanya mengerti firman Tuhan, tapi firman Tuhan ini menjadi perbuatan dalam kehidupan kami, menjadi karakter dalam kehidupan kami. Dan kami percaya kalau ada firman Tuhan dalam hidup kami yang kemudian berubah menjadi karakter, Tuhan bekerja dengan penuh
berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan yang akan ambil alih, Tuhan yang akan mengontrol setiap kehidupan kami. Dan tidak ada kuasa jahat manapun yang bisa merusak kehidupan kami. Kami percaya setiap jalan-jalan yang Tuhan tetapkan adalah jalan-jalan yang akan membuat kami naik lebih tinggi. Kau jadikan kami menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Terima kasih Bapa yang baik. Berbicaralah bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Nah, sekali lagi saya mau menyapa kita semua. Shalom. Bapak percaya kita semua aman dalam perlindungan tangan Tuhan. Dan tidak ada dari kita yang kekurangan akan sesuatu apapun yang baik. Nah, hari-hari ini kita akan memperingati yaitu turunnya daripada Roh Kudus. Ya, setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, maka kemudian Tuhan Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya supaya mereka terlebih dahulu pulang, lalu mereka harus tetap tinggal di Yerusalem sampai Roh Kudus itu dicurahkan. Dan ketika Roh Kudus sudah dicurahkan dan mereka menerima Roh Kudus, barulah Tuhan Yesus mengizinkan seluruh murid-murid itu untuk mulai melakukan pekerjaan-pekerjaan di dalam pelayanannya. Mengapa? Oleh karena Yesus berkata, kalau Roh Kudus turun ke atas engkau, maka engkau akan beroleh kuasa. Nah, apapun pekerjaan setiap orang, apapun pelayanan setiap orang, kalau kita mengerjakannya dengan kuasa, maka apa yang kita kerjakan itu akan menghasilkan buah yang baik. Akan menghasilkan pekerjaan-pekerjaan yang akan mendatangkan keberhasilan. Nah, kalau kita nanti menjadi seorang dokter, percayalah kalau kita bekerja dengan kuasa, maka pasien-pasien kita itu pasti akan cepat sembuh. Dan kalau pasien kita cepat sembuh, pasti kita sudah tahu bahwa kita akan menikmati keberhasilan sebagai seorang dokter. Kalau kita bekerja dengan penuh kuasa, maka ada banyak mungkin orang-orang di sekeliling kita yang merancangkan hal-hal yang jahat. Orang-orang di sekeliling kita yang mungkin tidak siap dengan keberhasilan kita. Maka oleh karena ada kuasa dalam kehidupan kita, maka semua usaha-usaha untuk menjatuhkan anak-anak Tuhan itu dipastikan akan gagal total. Dan bagian daripada anak-anak Tuhan yang hidupnya dipenuhi oleh Roh Kudus itu akan hidup dengan kuasa dan itu akan membuat kita beruntung dan berhasil akan apapun yang kita kerjakan. Yang percaya dalam hatinya boleh katakan amin, dengan mulutnya boleh katakan amin. Nah, kita ambil satu perikop ya dari Lukas pasal 4, kita baca dulu dari mulai ayat yang pertama. Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Nah, dari ayat yang pertama ini kita melihat ada beberapa perkataan-perkataan yang sangat penting untuk kita ketahui. Yang pertama bahwa Yesus itu pada waktu dia datang ke bumi ini, maka dia adalah 100% manusia. Sama seperti saya, sama seperti dengan kita semua yang ikut ibadah Zoom hari ini, pasti kita adalah manusia. Dan Alkitab mencatat di situ bahwa Yesus itu dalam keadaan dipenuhi oleh yang namanya Roh Kudus. Jadi yang pertama kita harus tahu bahwa Roh Kudus itu bukan sekedar kuasa, tapi Roh Kudus itu adalah segala sesuatu tentang Tuhan. Karena dia adalah bagian dari Tritunggal, Bapa,
Yesus, Anak, dan Roh Kudus. Nah, kata penuh dengan Roh Kudus di sini kalau dari bahasa aslinya itu dikatakan bahasa Yunani pleres. Pleres artinya dalam kondisi penuh. Ya, penuh artinya kalau kita adalah manusia terdiri atas tubuh jasmani, ya, daging kita, lalu kemudian ada jiwa, logika, akal pikiran kita, dan kemudian ada roh kita, ya, dan roh itu ada berada di dalam hati kita, tempat yang paling dalam. Itu adalah unsur yang membedakan kita dengan hewan dan membedakan kita juga dengan malaikat. Kalau dengan malaikat, maka malaikat tidak punya tubuh jasmani, tapi dia punya jiwa dan roh. Kalau hewan, dia punya tubuh jasmani plus jiwa, tapi dia tidak punya roh. Karena pada waktu manusia diciptakan, maka dikatakan Tuhan menghembuskan nafas. Jadi nafas itu adalah roh. Itu yang dihembuskan Tuhan secara langsung kepada manusia. Jadi pada waktu itu Yesus yang adalah manusia 100%, itu dikatakan dia dalam keadaan penuh dengan Roh Kudus. Jadi bagian daripada hidup manusia yang bisa dipenuhkan dan bisa dikosongkan itu adalah tentunya jiwa dan roh kita. Kalau daging kosong, dia akan minta makan. Kita makan, ya. Kekurangan energi, daging akan minta makan supaya dia diisi dan dia akan penuh kembali. Tapi kemudian kalau berbicara tentang pikiran, berbicara tentang hati dan perasaan, maka dalam keadaan yang penuh ini manusia akan dalam kondisi untuk mencari hal-hal yang akan memuaskan jiwanya dan akan memuaskan rohnya. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus yang adalah manusia 100%, dia membiarkan dirinya dipenuhi oleh yang namanya Roh Kudus. Jadi yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam hatinya itu adalah Roh Kudus. Dan tadi kita tahu bahwa Roh Kudus itu adalah bagian daripada pribadinya Allah sendiri. Jadi kalau ditanya bagaimana Allah itu bisa memenuhi hidup kita, jawabannya adalah melalui pekerjaan Roh Kudus, melalui pribadi daripada Roh Kudus. Sebab kalau manusia itu bisa saja dia tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Manusia bisa saja dipenuhi oleh berbagai macam persoalan di dalam kepalanya. Persoalan dengan kuliah, persoalan dengan orang tua, persoalan dengan kejadian-kejadian yang kita alami sepanjang hari, ya. Persoalan dengan banyaknya peraturan-peraturan yang kita hadapi. Banyak manusia juga dipenuhi dengan kesedihan. Tetap kata-katanya adalah penuh dengan kesedihan atau penuh dengan kekecewaan, penuh dengan kemarahan, penuh dengan keputusasaan, dan hal-hal negatif lainnya. Maka pertanyaannya bagi kita semua di sini, anak-anak Tuhan, kamu tuh sekarang sedang penuh dengan apa? Penuh dengan Roh Kudus atau penuh dengan hal-hal yang negatif? Kalau kemudian dalam pikiran kita sering bertanya, kenapa ini begini? Kenapa itu begini? Kenapa itu seperti ini? Kenapa tidak seperti itu? Maka dengan kata lain, pikiran kita, hati kita sedang dipenuhi dengan hal-hal yang kita tidak tahu jawabannya. Amin. Dan kalau pikiran kita dipenuhi dengan hal-hal yang kita tidak tahu jawabannya, apa yang terjadi? Maka kita sedang bingung. Kita tidak tahu apa yang mau kita kerjakan.
Semuanya serba salah. Semuanya akan membuat kita bukan semakin merasakan kebahagiaan, tapi malah semakin kecewa, malah semakin sedih. Bahkan mungkin sebagian akan frustrasi. Setelah frustrasi lebih dari 2 bulan timbul depresi. Itu sebabnya ada banyak anak-anak muda saat ini memilih jalan pintas karena dia tidak sanggup menangani kepenuhan dirinya itu akan hal-hal yang negatif, maka dia pergi. Sebagian mungkin dengan merokok, sebagian mungkin memakai narkoba, sebagian mungkin dengan mengkonsumsi obat-obat penenang. Sebagian mungkin kerjanya hang out tiap hari di tempat kafe-kafe, ya kan? Sebab dia tidak bisa mengalami kepenuhan dalam pikirannya yang mendatangkan kebahagiaan bagi dia. Kuliah bagi dia mendatangkan kesedihan. Kuliah bagi dia mendatangkan kemarahan. Kuliah bagi dia itu mendatangkan kekecewaan, stres. Yang harusnya kuliah itu adalah satu cara di mana kita akan dipenuhkan dengan pengetahuan-pengetahuan untuk nanti kita menjadi seorang dokter. Tapi entah mengapa setiap yang namanya jam kuliah, maka bukannya kita dipenuhi dengan teori-teori, dengan hasil-hasil penelitian, dengan fisiologi, anatomi, malah pikirannya penuh dengan hal yang lain. Nah, di sini kita belajar bahwa Yesus ketika dia menjadi 100% manusia, maka Yesus memutuskan supaya dia dalam keadaan dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Bukan dipenuhi oleh kebencian. Karena pada waktu itu kita tahu sendiri bagaimana Tuhan Yesus itu benar-benar dibenci oleh orang-orang. Pada waktu itu semua mengetahui bahwa hampir seluruh orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat, orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang akan selalu mencari kesalahan pada Yesus. Yesus mengerjakan yang baik, Yesus mengerjakan yang benar, tapi apa yang dia dapat adalah dihina, diejek, bahkan itu difitnah. Tapi apa yang Yesus lakukan? Apakah kemudian Yesus akan memenuhkan pikirannya? Dia ingat, oh ada si orang Farisi yang tadi bilang gini sama aku. Yesus, oh tadi ada orang Saduki bilang gini sama aku. Kok gitu dia ya? Atau tadi ada orang yang sedang berkata, wah kau tuh sesat misalnya. Apakah kemudian Yesus membiarkan pikiran-pikiran itu yang ada di dalam hati dan pikirannya? Ketika kita berhadapan dengan satu masalah, apakah kemudian masalah tersebut akan menghujani pikiran kita setiap waktu? Kapan saja kita bisa ingat itu masalah? Tapi Yesus kemudian membiarkan dirinya. Alkitab mencatat Yesus yang penuh dengan Roh Kudus. Kalau kita baca dalam Alkitab, maka Roh Kudus itu buahnya itu adalah damai sejahtera, sukacita, hal-hal yang positif. Maka kalau hari-hari ini yang lebih banyak kita alami dalam pikiran kita bukan hal yang positif, itu artinya kita tidak sedang dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau kita menjadi gampang marah, sedikit-sedikit kita langsung emosi. Nada bicara kita juga kita tidak bisa kontrol. Kita mau mengamuk sama siapapun juga. Jangan sampai ketemu orang yang salah, kita langsung hajar. Atau mungkin ketika kita dapat masalah, waduh sebentar aja langsung nangis. Sedih, gak karu-karuan. Atau mungkin setiap malam tiba,
inilah waktu paling menderita sebab kita tidak bisa tidur. Cuma menatap langit-langit. Apalah arti nasibku ini Tuhan? Kenapalah orang itu kayak gitu? Kenapalah dia begini? Itu adalah kenyataan bahwa kita bukan penuh oleh Roh Kudus, tapi kita penuh dengan persoalan dan persoalan yang ada di dalam pikiran dan hati kita. Bukankah Tuhan Yesus berkata, bila engkau dipenuhi oleh Roh Kudus, maka engkau akan memiliki kuasa. Orang Kristen itu perlu kuasa untuk dia bisa menang menjalani kehidupan ini. Saya mau katakan begitu. Apapun yang kau kerjakan hari-hari ini, setiap kita perlu kuasa. Dan kuasa yang pasti akan mendatangkan kemenangan hanya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Engkau akan menang di dalam keluargamu. Kau akan mendapati papa mama hubungan harmonis, abang dan kakak hubungan harmonis. Setiap engkau pulang ke rumah engkau bisa merasakan kebahagiaan. Kau perlu Roh Kudus untuk itu. Setiap kau datang ke kuliah, ikut Zoom kuliah, kau rasakan semangat dalam hati dan pikiranmu. Kau perlu Roh Kudus untuk itu. Setiap engkau mengerjakan tugas, learning issue apapun, kau akan kerjakan dengan sukacita, kau akan kerjakan dengan pengharapan. Engkau perlu Roh Kudus untuk itu. Kita nggak bisa berhasil kalau kita tidak menjalani kehidupan ini dengan kerajinan yang cukup. Kalau kita tidak menjalani kehidupan dengan antusias yang cukup, tidak ada orang bisa berhasil. Semua orang-orang yang berhasil kalau kita tanya, maka dia mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupannya dengan yang namanya antusias. Ada semangat di situ. Ada gairah di situ. Dan gairah itu tidak akan bisa muncul kalau seseorang itu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif di dalam pikirannya. Gairah itu hanya akan muncul kalau ada hal-hal yang positif dalam pikirannya. Dan roh dari dunia ini tidak akan pernah bisa memberikan hal yang positif di dalam pikiran kita. Hal-hal yang positif, hal-hal yang baik itu hanya bisa diberikan oleh Roh Kudus dalam pikiran kita. Ini ya, hari-hari ini kalau kita berhadapan dengan kondisi medis ya, sebab kita nanti akan bekerja di ruang lingkup medis, maka apa yang bisa kita dapatkan dengan sistem asuransi kesehatan BPJS ya, itu adalah satu sistem yang menurut hemat saya itu adalah sistem yang luar biasa tidak akan mengikuti apa yang kita pelajari selama kita kuliah. Mengapa? Sebab sistem BPJS itu akan langsung memvonis kalau ada penyakit A, uangnya sekian, rawatlah dia. Mau berapa lama dia bisa sembuh, mau berapa banyak obat yang dia perlukan, pokoknya uangnya akan kami bayar sebagai BPJS ke rumah sakit adalah sekian. Ya. Dan Bapak sendiri pun harus mengalami hal ini. Apa yang terjadi? Pada waktu pasien itu kemudian sudah dirawat sekian hari, lalu kemudian dari BPJS bagian di rumah sakit berkata itu uangnya hanya sekian. Tidak akan cukup kalau dia harus diopname lebih lama. Tidak akan cukup kalau kita minta obat-obat yang sebenarnya diperlukan untuk pasien. Tidak akan cukup. Tapi lalu kemudian kita berkata, oke, coba kita sepakat dengan keluarga pasien.
Pasiennya akhirnya mau. Oke, dia tambah duitnya. Dia berubah dari pasien BPJS menjadi pasien umum. Apa yang terjadi? Pasiennya mengadu ke BPJS. Setelah mengadu ke BPJS, maka langsung BPJS itu menegur rumah sakit. Itu kalian harus kembalikan uangnya. Lalu rumah sakit dengan segera menegur dokternya. Dokter tolong bayar itu. Wow. Beberapa hari ini hati Bapak sendiri, wow, sebegini ya. Kita yang obatin, kita yang visit. Ternyata ketika BPJS menyatakan kita itu melakukan kesalahan, lalu kemudian kita dipaksa untuk mengembalikan uangnya dan membayar itu kepada pasiennya kembali. Wow. Kalau dalam pikiran kita ini untung besar ini pasiennya. Dia udah dapat pelayanan BPJS, plus lagi dapat pelayanan sebagai pasien umum, lalu kemudian dibayarin lagi pasien umumnya. Dan ini sudah terjadi 2 kali. Lalu Bapak berpikir, kalau begitu Tuhan, apa yang harus kukerjakan? Maka yang menjadi perenungan malam ini, itulah yang menguatkan Bapak bahwa kalau kita merawat pasien BPJS, maka kita perlu campur tangan kuasa Tuhan atas setiap pasien-pasien kita. Sebab kalau secara logika, tidak mungkin dia bisa sembuh dengan obat A, B, C yang dalam tanda kutip itu yang cukup kalau dipakai berdasarkan dana BPJS. Tapi kemudian Tuhan ingatkan, jangan lupa Joseph, aku ada. Aku punya kuasa. Kuasa yang tidak pernah terbayangkan olehmu betapa hebatnya. Lalu kemudian Bapak hanya menyerah sama Tuhan. Oke Tuhan, kalau begitu aku akan tetap bekerja. Dan aku akan andalkan kuasa Tuhan. Bapak kemudian memilih untuk tidak kecewa. Sempat dong terpancing. Bapak minta nomor teleponnya pasiennya. Lalu kemudian bilang, oh terima kasih ya, saya sudah bayarin itu biaya perobatan kamu. Padahal kamu yang BPJS, kamu gak bayar saya. Dalam hati Bapak berkati dia. Oke Tuhan, gak apa-apa kan Tuhan yang cukupkan. Tuhan yang beri uangnya, Tuhan yang ambil juga. Ya kan? Dan tahukah kita, pasien BPJS hari ini diklaim uangnya dibayarkan sama kita 6 bulan lagi. Jadi belum kita terima uangnya, sudah kulepaskan uangku untuk dia. Kalau dibayang-bayangkan itu tidak adil. Kalau dipikir-pikir juga itu enggak adil. Tapi kemudian aku ingat ayat ini, Yesus yang penuh dengan Roh Kudus, maka aku harus memutuskan jangan kupikir-pikirkan itu. Karena kalau kupikir-pikirkan itu, akan ada kekecewaan, akan ada kemarahan, akan ada keputusasaan dalam pikiranku. Tuhan ingatkan, pikirkanlah Roh Kudus, biarkanlah dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Biarkanlah dirimu tetap dijamah oleh Roh Kudus. Sekalipun engkau dikecewakan, sekalipun engkau mengalami perbuatan yang tidak adil sekalipun, jangan takut. Yesus pun mengalami hal demikian. Apa yang kita alami hari-hari ini itu belum seberapa dibandingkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tapi firman Tuhan berkata, Yesus membiarkan dirinya untuk tetap dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada pilihan yang Tuhan berikan bagi setiap kita, bahwa jangan sampai ada masalah-masalah yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang kita pikirkan setiap hari. Tapi kemudian pilihlah supaya kau tetap mengingat Roh Kudus. Ingatlah akan Roh Kudus, ingatlah akan Roh Kudus. Bayangkanlah Roh Kudus yang akan bekerja melalui kehidupanmu. Dan Roh Kudus yang ada dalam kehidupan kita itu punya kuasa untuk menjadikan kita orang-orang yang lebih daripada pemenang. Bapak ingat satu ayat yang luar biasa, bahwa kalau orang-orang itu sudah dipenuhi oleh Roh Kudus,
maka dia tidak akan mati oleh racun ular. Dia tidak akan bisa diruntuhkan oleh kejahatan manapun. Tunggu ya, cari dulu ayatnya. Ular. Bisa ular ya. Kata kuncinya. Jadi kalau Alkitab kadang kita harus hafal kata kunci ya. Aduh, aku lupa juga. Tapi artinya nanti kalau Bapak ingat. Orang-orang ini penuh oleh Roh Kudus. Kita tidak perlu takut kepada setiap rencana-rencana, rancangan-rancangan yang kita anggap adalah rancangan yang jahat terhadap kita. Sebab Tuhan yang kita sembah akan memakai setiap rancangan-rancangan yang jahat itu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Jadi apapun yang dirancangkan oleh BPJS hari-hari ini, kalau kita adalah dokter-dokter anak Tuhan, tetaplah engkau bekerja dengan mengandalkan kekuatan Roh Kudus. Maka pada waktu itu Bapak tetap memilih untuk tersenyum lebih kepada pasien, ramah terhadap pasien manapun, berikan waktu kepada pasiennya, berbicara kepada pasiennya, dengan pengharapan bahwa apa yang kukerjakan ini Tuhan adalah oleh karena engkau mau memenuhkan aku dengan Roh Kudus, maka akan ada kuasa yang akan kualirkan. Dan kalau kuasa itu kualirkan, maka pasien ini akan sembuh dengan cara yang ajaib. Kalau ditanya, mujarab apa enggak obatnya dari BPJS, itu bisa jadi pertanyaan. Debatable. Kok bisa? Harga obat yang murah begitu bisa menyembuhkan. Tapi di situ ada campur tangan Tuhan. Apakah Tuhan mau pakai kita sebagai dokter? Atau mungkin Tuhan pakai orang lain? Karena kebetulan dia sedang dirawat, lalu kemudian ada saudara-saudaranya atau kemudian gembala gereja di tempatnya yang datang mendoakan dia, dan itulah yang menyembuhkan dia. Maka mulai daripada hari-hari ini, kita harus lebih sering menjaga hati kita. Jangan biarkan hati kita itu dipenuhi dengan hal-hal yang negatif. Karena kalau hal-hal yang negatif ada dalam hati kita, dipastikan 100% Roh Kudus tidak akan punya tempat di dalam hidup kita untuk dia kemudian bisa memberikan kuasa kepada kita. Kita tidak bisa membungkam orang-orang lain, menutup mulut mereka supaya jangan banyak bicara menggosip kita. Tidak bisa. Tangan kita cuma ada dua. Telinga kita ada dua. Jangan pakai dua tangan kita untuk menutup mulut si Anu, menutup mulut dia. Tapi pakailah kedua tanganmu untuk menutup kedua telingamu. Tidak perlu didengar semua. Tapi kalau berbicara tentang Roh Kudus, maka izinkanlah dirimu mulai dari pagi hari engkau bangun, engkau berbicara, minta pada Roh Kudus untuk kemudian mengingatkanmu apa yang harus engkau kerjakan. Jangan pikirkan tentang masalahmu dan masalahmu. Tapi berbicara kepada Roh Kudus. Aku hanya mau dengar suara Roh Kudus. Aku enggak mau dengar suara persoalanku. Yes, aku tahu itu ada persoalan. Tapi aku percaya kalau Roh Kudus bekerja dalam hidupku, maka itu akan memberikan kuasa. Dan kalau kuasa itu turun atasku, tidak ada hal yang mustahil bagi orang yang percaya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, kalau kayak gini terus kami jadi dokter enggak, Pak? Ya aku jawab, ya jadilah. Kalau persoalan hanya mau jadi dokter. Tapi dengan kondisi seperti sekarang ini, percayakah kamu bahwa dengan hanya mengandalkan keilmuan kedokteran kita, hari-hari ini itu bahkan menjadi sangat sulit oleh karena sistem asuransi yang seperti saat ini. Kita udah sampai belajar A, sampai Z, tapi mungkin dari sistem asuransinya hanya bisa sampai obat B misalnya. Dia tidak cover itu. Kita tahu yang benar,
Tapi belum tentu yang benar itu sesuai dengan BPJS-nya. Sampai situ kita bisa mengerti. Tapi apakah itu akan membuat kita kemudian jadi stres, kita putus asa? No, 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 no. Kalau kau masih punya Tuhan, berarti kau masih punya Roh Kudus. Berapa lama, berapa banyak engkau berikan waktumu, pikiranmu untuk kau biarkan Roh Kudus yang bekerja di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Berapa banyak kita biarkan pikiran-pikiran kekalahan itu ada dalam pikiran kita. Berapa banyak kita biarkan pikiran-pikiran kekecewaan itu memenuhi hati dan pikiran kita. Dan tanpa kita sadari itulah yang sedang menghambat kita sehingga kita tidak bisa melihat kuasa Roh Kudus itu terjadi dalam hidup kita. Mulailah dari sekarang. Caranya juga tidak susah-susah banget lah. Engkau cukup menutup telingamu, menutup matamu untuk hal-hal yang negatif. Hal-hal yang menimbulkan kebencian, tidak usah sering-sering didengar. Contoh ya, hari ini COVID-19 beritanya adalah timbul varian yang baru, lebih ganas, lebih menakutkan. Lalu kemudian kita memutuskan setiap hari untuk update berita tentang itu. Apa yang terjadi? Maka pikiranmu akan dipenuhi oleh COVID-19 varian baru. Yang lebih ganas, lebih mematikan. Kau hidup di dalam ketakutan, kau hidup di dalam keputusasaan, kau hidup di dalam kecemasan. Apa yang terjadi? Hidupnya malah semakin depresi. Tetapi kalau kemudian kita memutuskan, yes, ada COVID-19. Oh, hebat juga nih COVID-19 ya, bisa berubah-ubah. Tambah hebat lagi kekuatannya. Tapi gue mau tahu, mana lebih hebat COVID-19 atau Tuhan yang aku sembah? Kalau kita jawab itu dalam pikiran kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah itu lebih hebat daripada apapun yang ada di dunia ini. Setiap hari, oh aku punya Tuhan yang besar. Jadi lagu Tuhan aku itu Tuhan besar ya. F itu ya. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar. Masalah apapun aku punya Tuhan yang besar. Persoalan apapun aku punya Tuhan yang besar. Maka itu artinya engkau membiarkan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus. Dan oleh karena Roh Kudus itu penuh di dalam hidupmu, ada kuasa yang akan dialirkan. Kuasa apa? Kuasa untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, Alkitab katakan. Roh Kudus bukan diberikan Tuhan untuk membuat kita berkuasa melakukan pekerjaan yang jahat. Tapi kuasa untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik itu akan mengalir dalam hidup kita. Dan Alkitab juga berkata, apa yang engkau tabur akan engkau tuai. Kalau engkau menabur kebaikan dengan kuasa Roh Kudus, maka pada waktunya tuaian daripada kebaikan itu akan kau terima dengan berlipat-lipat kali ganda. Jangan ragu, waduh nanti gimana hidupku ya? Apakah aku akan mengalami kebaikan 1 tahun dari sekarang, 2 tahun dari sekarang, 3 tahun dari sekarang? Jawabannya cuma satu, biarkan hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus sehingga oleh Roh Kudus ada kuasa untukmu melakukan kebaikan. Hari ini kebaikan yang kau tabur, nanti pada waktunya kau akan menuai kebaikan. Tidak akan mungkin kalau kau melakukan yang baik lalu kemudian kau akan mendapatkan yang jahat dalam hidupmu. Karena pada waktunya apa yang kita tuai, apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, biarkanlah hanya Roh Kudus. Panggil Roh Kudus, panggil Roh Kudus. Aku bingung ini Tuhan, Roh Kudus.
terangi pikiranku. Jangan kau biarkan pikiranmu berputar-putar dengan masalahmu. Tapi biarlah pikiranmu berputar-putar dengan Roh Kudus. Coba kita nyanyi. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Dengan iman katakan, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Jadi waktu engkau bingung, engkau nggak tahu apa yang kau lakukan, kan bingung namanya kan. Kalau bingung kan kita nggak tahu jawaban kan. Kalau kita nggak tahu jawabannya, apakah ada gunanya? Lalu kemudian kita berpikir-pikir sendiri, berpikir-pikir sendiri. Padahal faktanya kita tidak tahu jawabannya. Ya kalau ini mungkin berbicara tentang kuliah, tentu kita tahu jawabannya dong. Tinggal buka bukunya, baca. Jangan berpikir apa ya maksudnya ini ya, fisiologi ini apa ini. Apa ya. Itu namanya stres. Ada buku, bukalah bukumu, bacalah berulang-ulang. Kalau buku dibaca berulang-ulang, aku katakan sama kita, itu bagus sekali. Tapi kalau di pikiranmu kau pikirkan berulang-ulang, gak dapat jawabannya. Berulang-ulang kau pikirkan, gak dapat jawabannya. Berulang-ulang kau pikirkan, gak dapat jawabannya. Jangan-jangan nanti kau mengalami skizofrenia. Hari ini tetapkan, ada hal-hal yang kita gak tahu jawaban. Contoh, kita gak tahu jawaban masa depan. Apa yang akan terjadi nanti gak ada yang tahu. Benar gak? Lalu karena kita nggak tahu apa yang terjadi masa depan, aku pikirkan dulu ya, kayak mana lah nanti ya. Kayak mana lah nanti 1 tahun lagi aku kayak gini ya. Kayak mana lah nanti kalau kayak gini mamaku ya. Kayak mana kalau kayak gini bapakku ya. Kayak mana kalau nggak ada uangku nanti ya. Tahu kok jawabannya? Kan nggak tahu. Tapi kemudian sebelum tidur mikir itu, bangun tidur mikir itu, lagi mandi pikir itu, lagi makan mikir itu. Kapanpun kau mikir itu. Kau nggak punya jawabannya. Tapi bayangkan kalau kau kemudian berpikir tentang Roh Kudus. Oh, ada Roh Kudus. Roh Kudus, aku mau dengar suaramu. Itu aja. Berbicara sama aku Roh Kudus. Tiap hari buka hati untuk Roh Kudus. Aku mau Roh Kudus. Nanti Roh Kudus yang ngomong. Waktu ada masalah dia ingatkan. Hati-hati jangan suaranya jangan kasar. Jangan marah-marah. Jangan takut. Jangan khawatir. Nanti pada waktunya, akibat daripada perbuatan-perbuatan tadi, bayangkan ya, kalau kita nggak suka marah-marah, itu sebenarnya adalah mendatangkan rezeki sama kita.
Aku kasih contoh, dan ini contoh nyata, bukan di karang-karang. Ya, kalau ada pasien yang kemudian begitu ngeyel, begitu mengesalkan sama kita, itu artinya pasiennya adalah sakit. Amin. Termasuk bukan hanya sakit rohani, sakit badannya, tapi sakit jiwanya. Ya kan? Udah tahu dia sakit, kerjanya marah-marah, mengeluh, komplain. Kok lama kali dokter? Kok kayak gini kali? Kok gini? Semua tanya, kok kenapa begini? Kenapa begitu? Lalu kemudian, karena kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena pada waktu itu aku berusaha, Tuhan, jangan sampai aku kalah sama dia. Aku mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka aku memutuskan untuk menjawab dengan lemah lembut. Ya Pak, ya Bu. Dia merepek dulu. Kenapa begini? Maaf ya Pak, maaf ya Bu. Ya makasih ya Pak, udah diingatkan ya Pak. Makasih Pak. Iya Pak, iya. Apa yang terjadi? Itu energi kemarahannya akan habis ketika pada waktunya, maksudnya. Karena kalau energi kemarahannya banyak, berarti dia perlu banyak luapan gitu. Kalau dia perlu banyak pencurahan, maka pilihannya ada sama kita. Mau berapa lama kita bisa tahan dengan pencurahan kemarahannya itu akan menentukan kau akan memperoleh buah yang baik atau tidak. Sepanjang kau bertahan, dan kalau kau bertahan dengan kuasa Roh Kudus, pada waktunya hatinya akan dijamah oleh Tuhan. Kenapa yang terjadi? Nanti dia cerita sama semua orang. Wah, dokter itu, ya kan, pasti tahulah jawabannya. Dan kalau udah cerita seperti itu, dokter itu, pasti tahulah jawabannya. Besok-besok, hari ini kau berdoa, Tuhan, kok nggak ada pasienku. Besok-besok kau berdoa, Tuhan, ampun, banyak kali pasiennya Tuhan, aku capek Tuhan. Kau akan terpaksa duduk berjam-jam, bukan nunggu pasien, tapi karena pasien yang gak siap-siap. Aku mau bilang, Tuhan itu dahsyat lah. Tuhan itu luar biasa. Dan bukan karena kekuatan kita, bukan karena kepintaran kita, tapi karena siapa yang ada dalam diri kita. Kalau kita kemudian dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa itu tidak bisa ditipu. Kuasa itu tidak bisa dibohongi. Bahkan orang yang tidak percaya Yesus sekalipun bisa melihat dirimu kalau kau dipenuhi oleh Roh Kudus. Ada sesuatu yang berbeda dari hidupmu. Percayalah kepada aku. Tadi udah aku bilang, mungkinkah obat yang murah ini itu bisa menyembuhkan sakitnya? Mungkinkah itu? Secara akal logika kita pun akan ketawa begitu ya. Manalah obat harga 500 perak, obat harga 200 perak menyembuhkan orang. Tapi bisa. Berarti ada Tuhan yang harus campur tangan di situ. Kalau kau mau Tuhan campur tangan di situ, izinkan Roh Kudus memenuhi hidupmu. Mungkinkah masa COVID-19 kau jadi dokter yang hebat? Aku mau bilang, kalau kau izinkan Roh Kudus itu bekerja dalam hidupmu, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Tuhan. Kau hanya perlu latihan setiap hari. Latih dirimu supaya engkau dipenuhi oleh Roh Kudus. Kalau hidupmu dipenuhi oleh Roh Kudus, di ayat yang pertama tadi Lukas 4 ayat 1, itu dikatakan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus kembali dari sungai Yordan lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Kata dibawa di situ artinya dipimpin oleh Roh Kudus. Nanti Roh Kudus akan membawa kita ke tempat yang kemudian akan mendatangkan kemenangan bagi kita. Memang kalau kita baca perikop ini sampai selesai, maka di situ dicatat Roh Kudus membawa Yesus untuk memperoleh kemenangan. Salah. Roh Kudus Yesus dibawa oleh Roh Kudus untuk mengalami pencobaan. Yes, ujungnya adalah kemenangan. Sekarang aku mau bilang sama kita, mungkinkah ada kemenangan tanpa peperangan? No. Kemenangan itu harus didahului oleh peperangan.
Kemenangan itu harus didahului oleh masalah-masalah. Kemenangan itu harus didahului oleh persoalan-persoalan. Kemenangan itu harus didahului oleh tantangan-tantangan. Kemenangan itu harus didahului oleh penderitaan demi penderitaan yang harus kita alami. Tapi kalau kita kemudian dibawa oleh Roh Kudus, maka Roh Kudus tahu yang harus kita terima adalah kemenangan. Tapi dia akan bawa kita. Alkitab mencatat Yesus dibawa ke padang gurun. So, tadi Bapak berpikir, tandanya orang dipenuhi dengan Roh Kudus dia mau dibawa kemana saja. Dibawa kemana saja. Bapak sempat berpikir kok kayak gini. Gak cocok ini kurasa, gak cocok ini ya kan. Masa kayak gini keadaannya, gak betul ini. Tapi kemudian aku berpikir, bagaimana mungkin aku bisa dibawa oleh Roh Kudus kalau aku cuma melawan dan berontak dan berontak dan berontak. Hari ini mungkin ada hal yang kau gak bisa terima. Ada hal yang kau pikir itu tidak adil. Ada hal yang kau pikir itu adalah sesuatu yang jahat bagimu. Tapi kalau kau membiarkan dirimu dipenuhi oleh Roh Kudus, maka kau akan mengizinkan dirimu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Aku gak tahu apa padang gurunmu. Tapi aku percaya mulai daripada masa muda seperti engkau sekarang. Ada padang gurun luas terbentang. Yang Tuhan akan bawa engkau melewatinya. Dengan tujuan engkau akan sampai kepada tanah perjanjian. Mungkin itu masalah dengan orang tua, mungkin itu masalah dengan teman, mungkin itu masalah dengan pasangan hidup, dengan pacarmu, dengan orang-orang yang mungkin meminjam uangmu dia nggak kembalikan, atau mungkin kau digosipin, kau dibilangin entah apa-apa yang negatif. Tapi kalau kau berpikir aku sedang dibawa oleh Roh Kudus melewati padang gurun, tujuannya adalah untuk menunjukkan kuasa yang ada dalam hidupku. Pada waktunya Tuhan akan angkat engkau lebih tinggi. Tapi kau harus membiarkan dirimu penuh dengan Roh Kudus. Amin. Orang-orang yang penuh dengan Roh Kudus akan hidup dengan integritas. Dia akan tetap jujur walaupun ada kesempatan untuk bohong. Dia akan tetap lemah lembut walaupun dia dikasarin. Dia akan tetap berbicara yang positif walaupun banyak hal yang negatif dalam pikirannya. Dia tidak akan melawan. Dia akan belajar untuk terserahlah kau mau buat apa. Aku ikut aja kemana Roh Kudus membawaku. Dan modal kita adalah firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 1 berkata, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Jadi firman Tuhan yang kau baca setiap hari itu adalah cerminan daripada Roh Kudus, cerminan daripada Tuhan itu sendiri. Kau buka hatimu selebar-lebarnya, buka pikiranmu selebar-lebarnya, kemudian buang pikiran-pikiran yang negatif. Campakkan pikiran-pikiran yang menimbulkan kemarahan. Biarkan masuk pikiran-pikiran Roh Kudus, firman Tuhan. Maka pada waktu itu Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Sama kayak lagu kita ini ya. Ini kalau kita nyanyi benar-benar itu menunjukkan ya bahwa Roh Kudus itu kita tidak bisa main-main. Kita harus serius kalau kita mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Harus serius, harus berjuang. Turunnya Roh Kudus bukan dengan serta-merta kemudian tiba-tiba siapapun akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Tidak mungkin. Roh Kudus itu hanya akan bisa memenuhi orang yang mau membuka hatinya, membuka pikirannya, dan dia izinkan Roh Kudus yang masuk dan dia keluarkan semua hal-hal yang negatif di luar daripada Roh Kudus. Allah Roh Kudus, jamah hatiku,
dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Lihat kata-katanya ya. Kita minta Allah Roh Kudus untuk kemudian menjamah hati kita dengan urapan. Tapi itu harus dengan rasa rindu. Ya, kalau kita tidak dengan rasa rindu, kita nggak punya gairah di situ, maka Roh Kudus tidak akan bisa memenuhi kita. Tapi kalau kemudian kau membakar hatimu dengan kerinduan akan Roh Kudus, apa yang terjadi? Maka dia akan mau masuk ke dalam hati kita. Kalau dengan hati yang sungguh-sungguh, itu akan bisa membuang semua pikiran negatif. Karena kalau sudah terbuang pikiran negatif, baru ada ruang untuk Roh Kudus. Roh Kudus harus dihormati. Roh Kudus harus kita hargai. Gak mungkin kita kasih tempat yang penuh dengan sampah. Lalu kemudian Roh Kudus mau memenuhi kita, tidak mungkin. Roh Kudus harus kita berikan tempat yang paling layak. Maka engkau buanglah semua sampah-sampah yang ada di dalam hati dan pikiranmu. Sakit hati kau buang dulu. Kekecewaan kau buang jauh-jauh. Kesedihan-kesedihan kau buang jauh-jauh. Supaya Roh Kudusnya bisa penuh dalam hidupmu. Rindukan dia setiap hari. Karena kalau engkau enggak rindu, Roh Kudusnya juga enggak nyaman ada di dalam dirimu. Sama kayak kita pacaran. Kalau kita enggak rindu sama pacar kita, manalah nyaman kita dekat dengan pacar kita. Amin. Tapi kalau kau pengen Roh Kudus kemudian hadir setiap hari dalam hidupmu, itu enggak mungkin terjadi kalau kau enggak punya rasa rindu terus menerus. Dan rasa rindu ini harus kita bakar hari demi hari, hari demi hari. Dan ingat, rasa rindu ini bisa terkikis oleh begitu banyaknya masalah-masalah, persoalan yang terjadi dalam hidup kita. Nah, biarlah Bapak berdoa untuk setiap kita, supaya kita bisa mulai hari ini miliki kerinduan itu. Sungguh-sungguh rindukan Roh Kudus. Dengan lain kata, waktu kita mau merindukan Roh Kudus, maka hal-hal yang di luar Roh Kudus kita nggak rindu lagi. Kalau kita nggak rindu lagi, berarti kita nggak mau pikirin itu semua. Pikirin aja Roh Kudus. Tiap hari penuhilah dirimu dengan Roh Kudus. Mulai engkau saat teduh, baca Alkitab, nyanyi, nyembah Tuhan. Lalu ada masalah, ingat lagi apa tadi ayat Alkitabnya. Atau kalau kau nggak sanggup, ingat sekalipun. Roh Kudus itu pribadi yang hidup. Kau tanya, apa yang harus kulakukan Roh Kudus? Maka Roh Kudus pada waktu itu akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang harus engkau lakukan. Dan kau pasti tidak akan salah dalam bertindak. Dan akibat dari perbuatan yang benar dalam Roh Kudus, itu akan menjadi kebaikan-kebaikan yang kita tabur. Dan kalau kebaikan kita tabur, kebaikan akan kita tuai. Yang percaya, katakan amin. Terima kasih Bapak yang baik. Hamba selesai berbicara malam ini Tuhan. Tapi kami bersyukur ada pribadi Roh Kudus yang standby 24 jam dalam hidup kami. Ada pribadi Roh Kudus yang akan tetap dengan sabar menanti kami. Sampai kami mau mendengarkan suara daripada Roh Kudus. Sampai kami mau melakukan apa yang diinstruksikan oleh Roh Kudus untuk kami lakukan dalam kondisi-kondisi yang sangat sulit sekalipun. Kami tidak mau memaksakan pikiran kami mulai dari hari ini Tuhan. Pikiran kami terbatas. Bijaksana kami terbatas. Hikmat kami terbatas. Tapi Roh Kudus tidak terbatas. Engkau siap sedia untuk menyatakan, memberitahukan segala sesuatu yang harus kami lakukan pada waktu kami melewati masa-masa yang sukar. Ya. Hari ini juga Tuhan jamah hati kami. Hati yang dipenuhi dengan kemarahan, buanglah kemarahan itu supaya Roh Kudus bisa masuk memenuhi hatimu. Ampunilah semua yang bersalah kepadamu. Maafkanlah semua yang bersalah kepadamu. Berkatilah mereka yang membenci engkau. Kasihilah musuhmu.
Saat ini juga Roh Kudus izinkan berbicara di hatimu dan dia beritahukan kepadamu hal-hal yang harus engkau lakukan. Saat ini juga Roh Kudus izinkan untuk memberitahukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan dalam hidupmu. Saat ini juga izinkan Roh Kudus untuk menyatakan setiap dosa-dosamu yang mungkin masih engkau kerjakan sampai pada saat ini. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anakmu yang mengikuti ibadat Zoom pada malam ini. Biarlah engkau menjamah setiap hati dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Mungkin ada yang kesulitan untuk bisa melepaskan setiap kepahitannya. Hamba berdoa terlebih dahulu Roh Kudus jamah hatinya. Kau jamah hatinya. Sehingga kemudian dia bisa membuka hatinya untuk Roh Kudus. Orang-orang yang belum memaafkan, orang-orang yang belum mengampuni, orang-orang yang masih penuh dengan kebencian, jamah hatinya. Cinta Yesus, kasih Yesus itu lebih dari segalanya yang akan menyembuhkan setiap sakit hati kita. Kami berserah hanya pada Tuhan. Kami tidak tahu akan hari esok, tapi kami percaya Engkau ada di masa lalu, masa sekarang, bahkan di masa yang akan datang. Untuk selama-lamanya Engkau tetap Tuhan dan akan selalu menjadi Tuhan bagi kami. Terima kasih Roh Kudus. Izinkan kami bergaul akrab, bergaul karib dengan Roh Kudus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya diberkati Tuhan, bersama kita katakan amin. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mungkin ada waktu 5 atau 6 menit ya. Mungkin ada satu orang yang mau memberikan kesaksian. Silahkan. Satu orang pertama. Wah, ada hadiah dari Bang Obin. Album rohani. Hadiahnya. Bang Evan. Ada mau kasih kesaksian Bang Evan. Geleng-geleng. Selamat bergabung kembali. Gak ada Pak. Oh iya Terus Bang ditembak Evan. Pak. Ada yang mau ngasih kesaksian? Silakan. Siapa aja bebas lah. Satu orang tapi ya karena waktu kita ya. Ya udah, biar fair. Yang mau nanya juga boleh lah ya. Yang mau bertanya juga boleh lah. Satu pertanyaan ya. Ayo. Buka kamera juga boleh lah sebentar ya kan. Nggak habis lah kuotanya ya. Haleluya. Gak apa-apa, kalaupun natap-natap aku sih berharap senyum-senyum di situ ya kan. Kayak kami di sini senyum-senyum. Enak juga lihat orang senyum soalnya. Sehat kita kan lihat orang senyum kan. Nah, iyalah. Sama kayak pasien kita. Jadi kalau dari sekarang kita payah senyum, pasiennya juga payah sembuh. Ya, dimulai dari senyuman kita. Kalau udah senyum kita, waduh 80% sakitnya udah hilang tuh pasiennya ya. Ada yang mau nanya juga boleh, yang mau kesaksian juga boleh. Waktunya ada, ini 4 menit lagi kayaknya nih dari jam kita nih ya.
Yang 2020 juga boleh lah adik-adik kita. Berapa orang 2020? Ada Gracie, Audra, ya kan. Thank you ya, sudah join ya. Kehadiran kalian begitu berarti, indah, ya kan. Lovely, iya. Siapa lagi 2020 nih? Daniel nih 2020 ya. Daniel Pisces kan? Bukan? Atau Daniel Pardede? Oh Pisces kawannya ya. Daniel Pardede. Besta Prilly ini ya kan Bes? Iya, senyum Bes. Gak ada orang situ Bes. Habis? Kayaknya habis sih malam ini ya. Gak ada yang mau bertanya, gak ada yang mau komen. Siapa? Gak ada ya. Oke lah teman-teman semuanya. Terima kasih untuk kehadirannya ya. Sampai jumpa minggu depan. Dokumentasi dulu ya, boleh lah. Ayo buka kamera yuk, dokumentasi di foto. Siapa yang foto? Dirta ya. Ready ya Dirta, hitung ya Dir. Senyum Kak Firmani, senyum. Kak Firmani, senyum Iya, Kak. senyumlah Kak Firmani. Kau kasih kode tanganmu Dirta kalau udah sudah ya. Gak keluar suaramu soalnya. Udah kan, Dir? Udah kan Dirta? Ih, mesti si Evan yang nanya ya. Itu ada Robinson, halo Robinson 2020 ya. Oke, oke kalau sudah. Sampai jumpa semuanya ya. Tuhan berkati, sehat selalu. Tuhan berkati, shalom. Tuhan berkati Pak. Langsung habis yang apa?